Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 42. Melanjutkan cerita sebelumnya. Li Yuanbing buru-buru berkata, kembali ke Master Sekte. Sebulan yang lalu, sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi memimpin sekelompok orang kuat untuk membantai kota Dewa Taidou. Ketika generasi muda melihat bahwa situasinya tidak benar, mereka segera datang untuk melapor kepada Anda, dan pada saat yang sama biarkan bawahan menemukan seseorang untuk melapor kepada Tuan. Sebelum dia meninggal, penguasa kota dari Qin Taidou telah mengaktifkan formasi besar kota. Sekarang sisa-sisa Dewa Kuno yang abadi terperangkap di kota Dewa Taidou. Master Sekte, pergi dan bunuh dia segera. Mendengar ini, mata Fu Chashu menunjukkan niat membunuh. Apakah ini benar? Itu benar. Ketika Li Yuanbing menjawab, pengingat Tan Yun terdengar di benaknya. Master Sekte curiga terhadap Anda. Anda segera bersumpah bahwa Anda memang penjaga kota Dewa Agung, dan Anda dapat menghilangkan kecurigaan dari Master Sekte. Mendengar ini, Li Yuanbing mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Bawahan bersumpah bahwa mereka memang penjaga kota Dewa Taidou. Sebulan yang lalu, mereka memang Dewa Kuno Abadi yang membantai kota Dewa Taidou. Master Sekte, jika kamu masih tidak percaya padaku, tolong lihat. Li Yuanbing melambaikan tangan kanannya dan merilis gambar ingatan yang diringkas oleh kekuatan leluhur. Dalam gambar, terdengar suara yang mengejutkan, saya Dewa Kuno yang abadi, 8002 lebih dari 1 juta tahun yang lalu, untuk Anda, leluhur Anda, dan untuk seluruh dunia leluhur tertinggi, bertarung dengan iblis di lautan iblis, memalsukan eksploitasi pertempuran abadi, tetapi diinjak-injak oleh kalian penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Kalian semua pantas mati. Kalian semua pantas mati. Mendengar ini, Fu Chashu segera berkata, oke, Master Sekte ini mempercayainya. Beritahu Master Sekte ini, berapa banyak orang yang telah dibawa oleh sisa-sisa ras Dewa Kuno Abadi. Dan sisa sialan itu, kekuatan macam apa itu sekarang? Setelah berhenti gambar memori, Li Yuanbing berkata, kembalilah ke Master Sekte. Para junior tidak tahu kekuatan dari sisa itu, atau berapa banyak orang kuat yang telah dia bawa. Fu Chashu mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, menatap Tan Yun, dan bertanya dengan santai, siapa kamu? Ketika Tan Yun hendak berbicara, Li Yuanbing berkata dengan rasa terima kasih, Master Sekte, junior bisa datang begitu cepat, itu adalah bertemu senior. Iya, setelah Fu Chashu menjawab, dia memanggil seorang murid perempuan gerbang emas yang menjaga aula, menunjuk ke Tan Yun, dan berkata, bahwa dia ke Tetua Agung Gerbang Emas untuk menerima hadiah. Murid itu patuh. Setelah murid perempuan gerbang dalam menjawab dengan hormat, dia memandang Tan Yun dan berkata, senior, tolong ikut junior. Bagus. Tan Yun pura-pura bersemangat, lalu menatap Li Yuanbing dan berkata, Jenderal Li, apakah aku akan menunggumu di luar gerbang gunung nanti, atau? Li Yuanbing berkata, senior, setelah Anda menerima hadiah, aku pergi dulu. Generasi muda harus kembali ke kota dinasti Dongzu melalui susunan teleportasi Sekte Dongzu. Oh baiklah, jangan lewat sini. Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan mengikuti murid perempuan gerbang emas keluar dari aula. Di aula Wending, Fu Chashu berkata, kamu kembali ke kota leluhur Dongzu melalui terowongan ruang dan waktu dari susunan teleportasi, dan memberitahumu Kaisar Agung tidak mengherankan jika Tuan ini akan menangkap sisa-sisa Dewa Kuno Abadi hidup-hidup dan membiarkan Anda pergi ke kota Dewa Kaisar Agung Dongzu. Generasi muda patuh, generasi muda mengucapkan selamat tinggal. Setelah Li Yuanbing berkata, dia dengan hormat mengundurkan diri dari aula Wending. Dan Tan Yun, yang baru saja keluar dari aula Wending, mendengar suara Fu Chashu dengan jelas, dan berkata dengan mencibir di dalam hatinya, oke, bagus sekali. Bukan kebetulan, lebih dari sebulan kemudian, Kaisar Dongzu juga akan pergi ke kota Dewa Taidou. Saat itu, saya tidak akan melihat ke belakang waktu kekhawatiran. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengikuti murid perempuan gerbang emas dan terbang menuju Gunung Suci Tetua Agung Gerbang Emas. Tidak lama kemudian Tan Yun baru saja terbang. Tiba-tiba,
Suara Fu Cashu yang tidak perlu dipertanyakan lagi bergema di seluruh sekte Dongsu. Secara pribadi, semua sekte tingkat tinggi dan jenius, 1 jam kemudian, berkumpul di depan gerbang gunung dan mengikuti tuan ini untuk menangkap sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Segera, Tan Yun dengan jelas menangkap bahwa Fu Cashu terbang dari atas kepalanya dan terbang menuju gerbang gunung. Ada dalam rencana. Tan Yun diam-diam berkata di dalam hatinya, sayang sekali Fu Cashu hanya mengambil orang-orang tingkat tinggi yang jenius secara pribadi dan berbakat, tetapi bukan orang-orang gerbang emas tingkat tinggi. Sepertinya kamu hanya bisa membunuh murid dari inti dan elit, tapi itu juga mungkin. Jika kamu bisa membunuh setengah dari sekte dan murid sekte jenius, itu akan cukup untuk membunuh Fu Cashu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengikuti murid perempuan gerbang emas dan menghabiskan hampir setengah jam di aula tempat Penatua Agung gerbang emas tinggal. Penatua gerbang emas berkata, Cheng Bufan adalah seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 90 tahun. Setelah bertemu Tan Yun, Cheng Bufan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tan Yun dan menghadiahkan Tan Yun 300 juta batu leluhur terbaik. Tan Yun berpura-pura berterima kasih, dan setelah menerima batu leluhur terbaik, Cheng Bufan mengundang di agen gerbang emas, Cheng Feiqian, biarkan Cheng Feiqian mengirim Tan Yun pergi. Bawahan mematuhi perintah. Cheng Feiqian menjawab, mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, tolong. Ya, Tan Yun menjawab sambil tersenyum, dan berjalan keluar aula bersama Cheng Feiqian. Pada saat ini, cibiran Cheng Feiqian terdengar di benak Cheng Feiqian, sepupu, setelah mengirim orang ini keluar dari gerbang gunung, temukan tempat di mana tidak ada yang tersisa, hancurkan dia, dan bawa kembali batu leluhur terbaik. Sepupu yang baik, Cheng Feiqian tersenyum dan mengirimkan suaranya. Menurutnya, Tan Yun hanyalah lapisan ke-6 dari ranah Kaisar Tao, dan dia adalah kesempurnaan agung Kaisar Tao. Membunuh Tan Yun memenangkan batu leluhur terbaik. Tidak hanya Cheng Feiqian yang berpikir demikian, tetapi sepupunya Cheng Bufan juga berpikir demikian. Dari sini, kita bisa melihat bahwa kedua sepupu ini benar-benar tidak tahu malu dan mengabaikan kehidupan. Siapa nama belakangmu? Tanya Cheng Feiqian saat terbang bersama Tan Yun. Namaku Xiao Yun. Tan Yun berkata dengan santai. Oh, ternyata saudara Xiao. Cheng Feiqian tersenyum dan mengorbankan sensu, kakak Xiao, ayo. Terima kasih. Tan Yun tersenyum dan pergi ke sensu. Wow. 4 jam kemudian, malam yang gelap menyelimuti dunia, dan hujan lebat mulai turun di langit malam. Cheng Feiqian mengendarai sensu dan membawa Tan Yun keluar dari sekte Dongsu. Kakak Xiao, bagaimana kalau memberimu tumpangan untuk kakakmu? Cheng Feiqian menyarankan. Tan Yun tersenyum dan berkata, iya. Sejak saat itu, Cheng Feiqian mengemudikan sensu dan menghilang di malam hari. Sejauh menyangkut Tan Yun, dia tidak terburu-buru untuk kembali ke sekte Dongsu, lagi pula, hanya butuh 3 jam bagi Fu Cashu untuk meninggalkan sekte Dongsu. 1 jam kemudian. Sensu tiba-tiba bergetar dan berhenti terbang. Mengapa saudara laki-laki Cheng tidak pergi? Tan Yun bertanya dengan santai. Namun kata-kata Cheng Feiqian selanjutnya membuat Tan Yun tidak bisa menahan tawa. Fitur wajah Cheng Feiqian langsung terdistorsi, dengan senyum menyeringai di wajahnya, dan pedang dewa diangkat dengan tangan kanannya, dan dia meletakkannya di leher Tan Yun. Jangan salahkan aku karena kejam, salahkan kamu karena telah 300 juta batu leluhur terbaik. Xiao Yun, jangan khawatir. Demi 300 juta batu leluhur kelas atas, aku tidak hanya akan meninggalkan mayatmu, tetapi juga akan membiarkanmu pergi di kubur untuk keselamatan. Seberapa menarik. Hahaha. Tan Yun tersenyum dan melambaikan tangan kanannya, membuat penghalang. Menarik, Lao Su akan melakukannya untukmu, tapi kamu ingin melakukannya pada Lao Su dulu. Nama keluarga Cheng, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Tan Yun menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan suara membunuh, aku adalah dewa kuno yang abadi. Apa? Suara Cheng Feiqian tiba-tiba berhenti, dan segera, dia meraung seperti babi. Ah! Tanganku! Kaca! Tan Yun memutar cakarnya dengan tangan kanannya, menonjol seperti kilat, dan meraih tangan kanan Cheng Feiqian yang memegang pedang. Segera, lengan kanannya tiba-tiba menyusut, merobek seluruh lengan kanan Cheng Feiqian secara tiba-tiba. Bang!
Tan Yun tiba-tiba mengangkat kaki kirinya, dan dengan kekuatan gemuruh, dia membanting bahu kiri Cheng Feiqian. Segera, bahu kiri Cheng Feiqian terbuka, dan kekuatan seperti tekanan gunung Tai mengalir ke Cheng, lututnya berlutut di Desensu. Dalam kepanikan, ketika Cheng Feiqian ingin berjuang untuk bangun, Tan Yun menendang beberapa tulang rusuknya, dan mulutnya menyembur darah, seperti bola meriam di ketinggian rendah, mengenai tepi Sensu. Luangkan cadangan. Cheng Feiqian, yang kehilangan lengannya dan terluka parah, meringkuk di tanah, memohon belas kasihan dengan menyakitkan. Memanggil. Tan Yun menjentikkan jarinya, gumpalan kekuatan leluhur melesat ke alis Cheng Feiqian, dan setelah mengurung kolam spiritualnya, dia mencibir dan berkata, ketika kamu mengirimku pergi dari Sekte Dongsu, aku tidak pernah berpikir untuk membiarkanmu hidup. Sekarang jika kamu ingin membunuhku untuk harta, maka kamu tidak akan bisa bertahan. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang, jika tidak, lampu kehidupanmu akan padam. Cheng Feiqian memandang Tan Yun dengan panik, dan gemetar, apa yang kamu inginkan? Fu Chashu telah meninggalkan Sekte Dongsu, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Tan Yunin tertawa, mengorbankan menara Panjun, melemparkannya ke menara, dan menyuruh semua orang Sen Subing untuk tidak membiarkannya mati. Setelah itu, Tan Yun membersihkan noda darah di Sensu, dan menjadi seperti Cheng Feiqian, membawa Sensu kembali ke gerbang gunung Sekte Dongsu. Murid gerbang dalam melihat bahwa diaken gerbang emas yang telah kembali, dan buru-buru membuka gerbang ruang dan waktu. Setelah Tan Yun memasuki Sensu, dia langsung pergi ke Penatua Agung Kinmen, Aula Cheng Bufan. Saat malam akan memudar, Tan Yun menyingkirkan Sensu dan berjalan angkuh ke Aula. Sepupu, bagaimana? Apakah Xiao Yun membunuhnya? Cheng Bufan berkata dengan ekspresi gembira, jika terbunuh, kami akan mengatakan 5 hingga 5 poin bagus untuk 300 juta batu leluhur terbaik. Tan Yun melirik Cheng Bufan, yang berada di kesempurnaan agung ranah Kaisar Tao, dan berkata sambil tersenyum, jangan lihat aku, apakah ada perubahan antara aku dan sebelumnya? Perubahan apa? Cheng Bufan menjentikkan, sepupu, apa yang kamu bicarakan? Aku berkata, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ranahku menjadi lebih rendah? Mulut Tan Yun sedikit terangkat. Mendengar ini, Cheng Bufan mulai mengamati ranah Tan Yun. Tiba-tiba, dia terkejut, sepupu, ada apa denganmu? Kenapa kamu menjadi lapisan ke-6 dari ranah Kaisar Leluhur? Apa maksudmu? Mata Tan Yun dingin, dan dengan lambaian tangan kanannya, dia memasang penghalang di aula. Tiba-tiba, Cheng Bufan merasakan firasat buruk secara spontan, dan berkata dengan tajam, kamu bukan sepupuku, kamu adalah Xiao Yun. Hehe, barang lama, kamu tidak terlalu bodoh, akhirnya kamu bisa melihatnya. Tan Yun memandang dengan muram, selanjutnya, apakah kamu ingin bertanya padaku di mana sepupumu? Tidak perlu bertanya, biarkan aku memberitahumu, dia sedang sekarat. Setelah mendengar ini, Cheng Bufan dipenuhi dengan aura kesempurnaan agung Kaisar Tao, menatap Tan Yun, dan berkata dengan dingin, saya peringatkan Anda, tetua ini adalah kesempurnaan agung Kaisar Tao, saya akan membunuh Anda dan mencubit sampai mati. Semut adalah sesederhana itu. Aku akan mengatakannya sekali saja, kamu mendengarkanku dengan jelas, biarkan sepupuku pergi, aku membiarkanmu pergi, jika tidak. Tan Yun tersenyum dan melambaikan tangannya dan menyela, kalau tidak, apa? Kamu baru saja mengatakan bahwa membunuhku seperti mencubit semut. Hahaha, kamu harus mencobanya. Jangan mengira sepupuku ada di tanganmu, aku benar-benar tidak berani membunuhmu. Cheng Bufan tiba-tiba mengulurkan satu jari dan menunjuk ke hidung Tan Yun, percaya atau tidak, tetua, sekarang satu jari akan membunuhmu. Om. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya seperti kilat, meraih jari Cheng Bufan, klik. Dan mematahkan jarinya. Sialan, apakah kamu berani menyerangku? Ketika Cheng Bufan hendak memulai tangannya, Tan Yun berkata dengan kejam, karena kamu benar-benar ingin menyodok seseorang sampai mati, maka aku akan membiarkanmu merasakan rasa ditusuk sampai mati. Pompa. Dengan darah berceceran, Tan Yun menusuk bahu kanan Cheng Bufan dengan satu jari. Kecepatan tembakannya sangat cepat sehingga Cheng Bufan terkejut karena dia tidak bisa melihat dengan jelas. Kamu sama sekali bukan lapisan ke-6 dari Kaisar Tao, siapa kamu?
Cheng Bufan naik ke udara ketika dia ketakutan, dan ingin melarikan diri keluar kuil untuk mencari pertolongan. Dia sangat percaya bahwa selama dia melarikan diri sendiri dan kemudian berteriak minta tolong, orang bijak dari gerbang emas, orang bijak yang agung, dan orang bijak yang agung akan datang. Tan Yun secara alami tidak akan membiarkan Cheng Bufan melarikan diri hidup-hidup. Tidak peduli siapa aku, yang penting kamu sudah mati. Ketika Tan Yun berbicara, tempat itu menghilang begitu saja. Detik berikutnya, dia muncul di belakang Cheng Bufan, menjulurkan satu jari, dan tiba-tiba di kepala Cheng Bufan, kekuatan leluhur yang kejam dilepaskan. Ledakan. Kepala Cheng Bufan terbuka, dan mayat tanpa kepalanya jatuh ke genangan darah, jiwa dan janinnya hancur dan mati. Setelah itu, Tan Yun terbang keluar dari aula utama dan berubah menjadi seberkas cahaya, diterpa hujan deras, dan tiba di gerbang jenius hanya dalam waktu setengah jam. Tubuh Hong Mengba. Ditirai hujan, bentuk tubuh Tan Yun melonjak hingga 240.000 kaki, seperti gunung, menonjol di antara istana gerbang jenius. Setelah Tan Yun mengorbankan pedang Hong Meng, pada satu pikiran, Jin Ni, Musin dan 11 Excalibur Hong Meng lainnya terbang keluar dari tengah alis dan melayang di atas kepala Tan Yun. Yun Si Jenius, penatua dari orang bijak, ranah tertinggi adalah kesempurnaan agung ranah Kaisar Tao, tidak ada yang menjadi lawan kita. Ketika kamu keluar, kami akan membantai para jenius dalam sekejap, dan kemudian kami akan membunuh para jenius. Setelah 1 jam, tidak peduli berapa banyak orang yang terbunuh, kami harus menghentikan pembunuhan. Jika tidak, begitu kami ditangkap oleh orang bijak gerbang emas, kita pasti akan mati. Mendengar ini, Yu Yunxi, yang menjelma menjadi gadis tak tahu malu dengan bulan tertutup, terbang keluar dari menara Panjun dan menggantung di depan kepala besar Tan Yun. Oke, ketika Yu Yunxi menjawab, tiba-tiba, seorang murid dari pintu jenius keluar dari istana tempat tinggalnya, menatap Tan Yun, dan berteriak, "Siapa kamu?" "Orang yang membunuhmu," kata Tan Yun, mengangkat kakinya yang besar dan menginjak murid itu sampai mati. Membunuh. Dalam pikiran Tan Yun, 11 pedang ilahi Hong Meng menjadi ratusan ribu meter, dengan kehampaan yang runtuh, menghancurkan sebuah istana, dan murid jenius lantai 11 di istana itu mati seketika. Segera, 11 pedang ilahi Hong Meng tiba-tiba menyusut dan berbalik menjadi 3 kaki 3 inci. Di bawah kendali Tan Yun, setelah menembus istana, murid-murid yang sedang berlatih di istana menusuk alis mereka, membawa darah menyembur dari belakang kepala memancar. Sementara 11 pedang ilahi Hong Meng terus membunuh, Tan Yun dan Yu Yunxi juga membantai para murid dari gerbang jenius. "Ah, tolong, musuh menyerang." "Tidak." Jeritan menakutkan datang dari istana, bergema di seluruh area gerbang jenius. Desir-desir. Seorang murid jenius yang tidak tahu apa yang terjadi, baru saja terbang keluar dari istana, dia dibunuh oleh 11 pedang Dewa Hong Meng, atau Yu Yunxi. Boom, boom. Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hong Meng, melesat sangat cepat di area gerbang jenius, setiap langkah yang diambilnya, sebuah istana hancur. Setelah beberapa saat, para murid yang mendengar gerakan dari gerbang jenius terbang keluar dari istana dan melayang di atas area gerbang jenius, yang berjumlah puluhan miliar. Binger, Sixin bunuh, mengikuti perintah Tan Yun, Hong Meng Bingyan dan api Hong Meng terbang keluar dari tangan Tan Yun dan menelan murid-murid yang panik dan gelisah.